Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kami semua atas mau diberikan sedikit pengetahuan dari pelatihan yang kemarin saya dapatkan. Jadi tugas dari pelatihan yang kemarin saya dapatkan adalah untuk dipresentasikan kepada rekan-rekan semua tentang materi pelatihan yang saya ikuti selama setengah bulan dari PKPSDM. Adapun pelatihan yang saya kemarin laksanakan adalah tentang konsep dasar digitalisasi pembelajaran. Nah, diantaranya pada pelatihan ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran digital, di mana kita sebagai guru di era yang semakin canggih, kita harus bisa memberikan kepada siswa tentang pemanfaatan teknologi yang ada, dengan salah satu di antaranya adalah pembelajaran secara digital atau e-learning. Nah, pembelajaran digital ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana atau apa pengertian dari pembelajaran digital, kemudian tentang konsep dasar, kemudian nanti kita akan membahas tentang aplikasi kelas online, aplikasi penyimpanan dokumen, kemudian aplikasi presensi online, serta yang terakhir adalah apa perbedaan dari pembelajaran digital dan kelas luring. Baik rekan-rekan, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu konsep pembelajaran digital. Jadi pembelajaran digital ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Tentunya kita sebagai guru dapat memanfaatkan platform-platform yang ada pada pembelajaran digital ini. Nah, ini metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Mungkin secara kemarin waktu kita mengalami pandemi, mungkin kita sudah melakukan kegiatan seperti ini. Di antaranya adalah dengan konsep pembelajaran secara daring. Nah, ini pengertian dari konsep pembelajaran digital. Nah, kemudian apa kelebihan dan tantangannya? Nah, kelebihan yang pertama ini memungkinkan pembelajar untuk belajar secara mandiri dan fleksibel. Jadi siswa dengan pembelajaran digital ini bisa belajar secara mandiri, baik di sekolah ataupun di rumah. Kemudian fleksibel, artinya bahwa sewaktu-waktu kita bisa memberikan pembelajaran kepada siswa. Kemudian dengan adanya kemandirian dan fleksibel tersebut, maka kecepatan dan gaya belajar masing-masing ini bisa disesuaikan dengan siswa tersebut. Bagi siswa yang tidak mengalami kendala mungkin bisa belajar dengan cepat karena siswa tersebut bisa belajar dari mana saja. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya adalah pembelajaran digital memungkinkan pembelajar untuk mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Jadi kita hanya memberikan sumber-sumber belajar yang bisa siswa dapatkan baik dari rumah ataupun dari tempat lainnya. Kita bisa memberikan link kepada siswa sehingga siswa dapat membuka link kapan saja dan di mana saja sesuai dengan siswa tersebut bisa untuk melaksanakan. Meskipun kita memiliki banyak kelebihan, ada juga tantangan-tantangan yang
ada dalam pembelajaran digital ini. Tantangan yang pertama ini, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mungkin akses keterbatasan ketika terutama jaringan internet, karena dalam pembelajaran digital ini yang utama ini adalah jaringan internet. Kemudian smartphone atau alat-alat gawai lainnya yang bisa mengakses. Belum tentu semua siswa ini memiliki fasilitas-fasilitas tersebut. Kemudian yang kedua, ini tantangannya adalah kita sebagai guru tentunya harus memerlukan keterampilan khusus dari pengajar atau guru dalam mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pembelajar. Selain itu juga guru perlu mengembangkan keterampilan dalam mengelola interaksi dan kolaborasi secara online. Jadi dalam pembelajaran digital ini, guru memiliki peran yang sangat penting karena harus pandai dalam mengelola, memiliki keterampilan khusus, ini mengembangkan konten-konten pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Kira-kira kita bisa memberikan referensi kepada siswa sesuai dengan karakter yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian konsep pembelajaran digital yaitu selanjutnya teknologi pembelajaran digital. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi kunci utama dalam pembelajaran digital. Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan, kita gunakan dalam pembelajaran online, misalkan video conference, e-book, kemudian aplikasi mobile. Nah, teknologi ini memungkinkan kita mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. Misalkan video conference, kita bisa membuat video, kemudian siswa bersama guru ini mendiskusikan materi pelajaran melalui video conference tersebut. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan sebagai pembelajaran online. Nah, kemudian selanjutnya adalah aplikasi kelas online. Apa itu aplikasi kelas online? Aplikasi kelas online ini adalah sebuah platform yang memungkinkan seorang pengajar dan muridnya untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Dalam aplikasi ini, murid dapat mengakses materi pelajaran, tugas, ujian, dan diskusi dengan mudah dan nyaman. Nah, beberapa aplikasi kelas online yang kita gunakan ini bisa Google for Education, kemudian Rumah Belajar, Office 365, Weber, Zenius, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk tatap muka kita menggunakan Zoom Meet atau Google Meet, Skype atau Google Hangout apabila kita ingin pembelajaran di luar kelas dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyimpanan dokumen. Nah, pentingnya penyimpanan dokumen pada aplikasi ini adalah ketika kita mengalami laptop atau HP yang menyimpan data-data kita ini rusak, maka data kita tidak bisa diselamatkan. Maka solusinya ini adalah dengan menggunakan penyimpanan online. Nah, salah satu penyimpanan online yang kita gunakan biasanya menggunakan Google Drive. Dengan Google Drive ini kita bisa menyimpan beberapa file-file kita secara online, sehingga ketika kita butuhkan kita hanya tinggal mengakses Google Drive kita dari mana saja, dari komputer mana saja, dari laptop siapa saja, kita bisa membuka dokumen-dokumen kita dengan mengakses Google Drive tersebut. Nah, bagaimana cara menyimpan dokumen dengan menggunakan Google Drive? Yang pertama, pasti kita harus mempunyai akun Gmail dulu. Jadi kita harus membuat akun Gmail. Kemudian setelah kita memiliki akun Gmail, maka kita bisa masuk ke Google Drive dengan cara login email. Nah, kemudian Google Drive tersebut kita
tekan, kemudian kita bisa mengupload dokumen-dokumen yang akan kita simpan. Jadi kita buka Google Drive, kemudian kita klik New, kemudian My Drive, kemudian kita bisa uploadkan file-file yang akan kita simpan di Google Drive tersebut. Setelah tersimpan, apabila kita membutuhkan data tersebut, kita tinggal membuka Google Drive dari Gmail kita. Nah, ini mengupload folder ya. Jadi langkahnya sama, kita masuk ke Google Drive, kemudian tambah baru, klik baru ya, silakan upload file. Untuk mengupload file, kita upload folder apabila kita akan menyimpan folder di dalam Google Drive tersebut. Nah, kemudian ada sharing file dan folder. Nah, dengan sharing file dan folder, kita bisa membagikan folder-folder kita atau file-file kita kepada orang tertentu. Tentunya kita bisa setel di setelan ya. Jadi ada beberapa orang saja yang bisa memiliki akses. Jadi bisa kita setting menjadi dua settingan. Yang pertama, kita setting umum, berarti semua orang bisa melihat hanya dengan kita mengirimkan link. Kemudian settingan khusus, yaitu kita hanya bisa memberikan link-link tersebut ketika orang tersebut ini meminta akses untuk membuka file tersebut. Maka kita tinggal memberikan akses kepada orang yang meminta aksesnya. Ini aplikasi dari Google Drive, sharing file dan sharing folder. Kemudian yang kedua, aplikasi presensi online. Jadi ketika kita menggunakan pembelajaran digital, apabila kita ingin memberikan presensi, bisa lewat online dengan menggunakan Google Form. Jadi kita membuat Google Formulir, kemudian kita dapat membuat presensi secara online di browser seluler atau web. Jadi si siswa tersebut bisa melakukan presensi secara online. Nah, kemudian langkah-langkah menggunakan Google Form. Yang pertama, buka Google Drive, kemudian kita klik New, kemudian New File, dan kita klik Google Form. Nah, nanti ketika Google Form itu sudah muncul, kita tinggal membuat kira-kira apa kebutuhan kita. Misalkan untuk membuat kuis atau membuat presensi online, kita bisa menggunakan platform tersebut. Nah, selanjutnya perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Nah, tentunya setiap pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ditinjau dari penggunaan teknologi, ini pembelajaran digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone atau HP, laptop atau PC. Jadi memang untuk pembelajaran digital kita harus memiliki HP atau smartphone, laptop, dan alat-alat yang menunjang pembelajaran digital. Sedangkan untuk kelas luring ini tidak banyak menggunakan teknologi. Kemudian dari variasi sistem belajar, ini pembelajaran digital variasinya terbatas karena tidak bertemu secara langsung. Jadi kita hanya memberikan tugas kepada siswa, kemudian nanti siswa mengakses, kemudian menjawab tugas yang kita berikan. Tapi di kelas luring ini variasi sistem belajarnya banyak karena guru dan siswa ini bisa bertemu secara langsung. Jadi pada kelas luring kita bisa membuat metode-metode pembelajaran lebih beraneka ragam, bisa diskusi, bisa bermain peran dan sebagainya. Nah, ini perbedaan pada kelas luring. Kemudian ditinjau dari lokasi dan jam belajar. Ini lokasi pembelajaran daring bisa dilakukan di mana saja, karena kita bertemu di dunia maya. Kemudian untuk jam belajarnya pun lebih fleksibel, karena kita bisa
memberikan tugas sewaktu-waktu kita inginkan, ini bisa karena melalui online. Sedangkan kalau kelas luring ini lokasinya tentu saja harus di sekolah. Kemudian siswa harus datang, absensi, kemudian jam belajarnya pun tetap tidak bisa berubah. Itu dari segi lokasi dan jam belajar. Kemudian cara siswa bersosialisasi. Ini biasanya untuk pembelajaran digital ini siswa banyak dilakukan secara online. Kemudian karena secara online jadi jarang bertemu dengan teman-temannya. Kalau secara luring ini biasanya siswa akan lebih banyak punya waktu bersosialisasi, kemudian bisa berinteraksi dengan teman sebayanya di lingkungan sekolah. Nah, ini perbedaan antara pembelajaran digital dan kelas luring. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran digital, pelatihan yang kemarin saya dapatkan dari BKPSDM. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan sedikit sharing tentang kegiatan kita selama kita mengadakan kegiatan belajar mengajar. Barangkali ada pertanyaan dari teman. Iya. Saya mau bertanya, bagaimana kiat-kiat sebagai guru agar pembelajaran digital berjalan baik dan efektif? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita sebagai guru harus mempunyai kiat-kiat khusus, terutama pada pembelajaran digital ini. Memang untuk sekolah kita ini mungkin belum dibiasakan, maka memang kita harus mempunyai kiat-kiat khusus agar pembelajaran digital ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama mungkin kita sebagai guru ini jangan menyajikan teknologi ke dalam kelas kemudian berharap instan atau tiba-tiba ini mendapatkan hal-hal baik yang muncul dengan sendirinya. Karena yang namanya proses pembelajaran itu kan sebuah proses. Jadi dengan adanya pembelajaran digital mungkin kita mulai sedikit demi sedikit memberikan pengetahuan kepada siswa secara berproses. Kemudian yang penting kita mempersiapkan pembelajaran dengan benar, gunakan teknologi untuk menghadirkan lingkungan belajar yang kolaboratif sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian berfokus kepada siswa. Jadi yang penting kita berikan teknologi yang simpel-simpel saja, yang kira-kira ini siswa tidak mengalami kesulitan. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran digital ini mengurangi metode ceramah. Karena ceramah yang terlalu banyak ini untuk generasi milenial sekarang ini kurang efektif karena mungkin dianggap terlalu monoton. Jadi kita berikan stimulus kepada siswa, kita berikan pertanyaan kepada siswa yang kira-kira siswa tersebut ini akan mendapatkan pengalaman belajar bersama dengan guru ataupun dengan siswa yang lain. Jadi yang penting kita memberikan tanya jawab, kita merangsang keaktifan siswa agar siswa tersebut lebih tertarik kepada pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita mendorong siswa untuk melakukan kolaborasi atau bekerja sama, baik itu dengan guru ataupun dengan siswa yang lain. Kita mengakses bersama-sama tentang sumber belajar yang ada di internet. Kiat yang keempat, kita harus fokus pada pembelajaran sepanjang hayat, bukan hanya mengajarkan untuk ujian. Jadi yang namanya proses belajar itu adalah bagaimana kita membekali siswa agar mendapatkan keterampilan hidup, bukan hanya untuk mengejar nilai ujian agar mendapatkan nilai
yang tinggi, tapi kita lebih fokus kepada siswa bagaimana memberikan kecakapan hidup, terutama mental kepada anak, menjadi anak yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kelima, gunakan teknologi untuk mengenal siswa dan membangun program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta karakter. Jadi kira-kira siswa itu yang dibutuhkan oleh siswa itu apa? Pembelajaran yang menurut siswa tersebut ini untuk dapat membekali hidupnya itu apa? Maka kita gunakan teknologi yang ringan-ringan saja, jangan terlalu memberatkan siswa. Nah, kemudian selanjutnya rancang program pembelajaran berdasarkan 8 norma, yaitu penyesuaian, kemudian transparansi, integritas, kolaborasi, hiburan, kecepatan, dan inovasi. Nah, ini kira-kira panduan kita dalam merancang sebuah program pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kita sebagai guru ini menemukan kembali jati diri kita, bahwa guru ini sejatinya adalah merupakan profesi sebagai ladang amal atau ibadah yang membekali anak-anak generasi muda yang akan datang ini menjadi generasi yang siap untuk menjawab tantangan masa depan, terutama mental, kemudian dan kesiapan dalam segi spiritual dan sebagainya. Kira-kira mungkin itu kiat-kiat yang kita bisa lakukan agar proses pembelajaran, terutama pembelajaran digital ini bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau sudah cukup untuk pertemuan kali ini? Satu lagi, menurut Bapak, apakah pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan di sekolah kita? Ya, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut kita ya, ini sebagai memang sebuah tantangan dalam proses pembelajaran digital ini adalah tentang terutama alat-alat teknologi. Kemudian untuk jaringan internet mungkin sudah memadai, tapi mungkin untuk peralatan-peralatan terutama siswa di sini adalah handphone dan sebagainya mungkin, atau komputer lah ya. Dalam sekolah ini mungkin masih terbatas. Jadi mungkin dari hal-hal yang kecil dulu kita kita berikan ya sedikit-sedikit lah ya. Jadi mulai dari memberikan pengertian bahwa pembelajaran pada era sekarang ini bisa dilakukan secara luring, bisa dilakukan secara daring atau digital. Mungkin ya untuk sementara ini ya kita yang penting memahami konsep tentang pembelajaran pada era sekarang. Mungkin itu. Kira-kira sudah cukup ya. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan semua. Semoga pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada kita, bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.